Jalur Alas Roban yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, memang dikenal menyeramkan. Konon jalan ini merupakan bagian dari Jalan Raya Pos saat penjajahan Belanda yang dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Jalur Alas Roban memiliki kondisi jalan yang menanjak curam dan berkelok. Jalanan ini juga padat lalu lintas karena dilewati kendaraan besar. Hal itu membuat jalur Alas Roban rawan kecelakaan. Dari sanalah, jalur ini kerap dikaitkan dengan cerita mistis atau kisah misteri yang berhubungan dengan makhluk gaib. Salah satu cerita misteri paling menyeramkan di Alas Roban adalah cerita bas berhantu yang terjadi pada 1996. Saat itu, seorang pengendara motor melewati kawasan ini pada malam hari. Dalam perjalanannya dari Tegal ke Surabaya itu, hujan turun dengan deras. Ia merasakan kejanggalan ketika kendaraan besar seperti bas mengikutinya dari belakang. Bukannya mempercepat lajunya untuk menyalip, bas itu malah stabil dengan kecepatan di belakang motor pria itu. Karena merasa aneh, pengendara motor pun memberanikan diri menengok ke belakang. Padahal, banyak orang yang melarang pengendara menengok ke belakang saat melewati kawasan Alas Roban karena dipercaya dapat menimbulkan hal buruk. Saat menengok ke belakang, yang dilihat adalah bas usang yang terlihat seperti bas era 70-an. Kondisinya pun sangat seram dengan penerangan samar-samar. Ia pun mempercepat laju motornya. Namun, bas tersebut mengikuti. Hingga akhirnya, bas tersebut tancap gas dan menabrak pengendara motor itu. Namun bukannya kecelakaan, bas itu justru menembus tubuh pria tersebut dan menghilang entah kemana. Cerita mistis lain adalah tentang ringin putih yang dibagikan Om Hao, seorang konten kreator di kanal YouTube Kisah Tanah Jawa. Saat mengunjungi ringin putih di Alas Roban, Om Hao mengaku melakukan dialog dengan makhluk halus berwujud nenek-nenek dan kakek-kakek. Konon, lokasi itu dulunya menjadi tempat pembuangan mayat yang terjadi sekitar 1980-an. Kala itu, banyak pelaku kriminal yang dieksekusi atau dibunuh secara misterius. Mayat para korban pun banyak yang dibuang di Alas Roban. Adapun kisah mistis lainnya di Alas Roban adalah keberadaan warung gaib. Beberapa pengendara pernah mengalami kejadian mistis di warung gaib tersebut. Berikutnya adalah kisah dari Alas Purwo. Alas Purwo di Banyuwangi menyimpan keindahan alam yang mempesona. Namun di balik itu, ada kisah-kisah mistis mengenai sosok penunggu di sana. Siapa saja? Mengutip skripsi berjudul Mitos Kerajaan Jin di Alas Purwo, Kecamatan Tegal Klimo, Kabupaten Banyuwangi, karya Anissa Kamalia dari Repositori Universitas Jember, masyarakat Desa Kalipait, Kecamatan Tegal Klimo, Banyuwangi yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Alas Purwo, percaya ada beberapa lokasi di desanya yang dihuni makhluk gaib, sehingga dianggap angker atau sakral. Dimulai dari lokes masuk Taman Nasional Alas Purwo, traveler akan disambut oleh sosok Gayatri, makhluk tak kasat mata yang menunggu kawasan itu. Gayatri sering menampakkan diri di loket masuk, tepat di sebelah kanan gapura, "Selamat datang." Gayatri diyakini sebagai salah satu sosok jin penunggu di sana. Bahkan, ada yang menyebut karyawan di Alas Purwo pasti pernah melihat sosok Gayatri di loket masuk. Orang-orang percaya Gayatri hanya muncul untuk menunjukkan eksistensinya dan jarang mengganggu manusia. Sesekali dia hanya mengganggu karyawan baru yang belum pernah melihatnya. Gayatri muncul dalam berbagai bentuk, terkadang terlihat seperti putri yang anggun dan cantik mengenakan kebaya hitam. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, wujud Gayatri, seorang putri kerajaan yang sering dilihat masyarakat, adalah representasi dari jin leluhur Putri Gayatri, putri dari sebuah kerajaan yang ditugaskan menjaga stabilitas dan menebarkan kedamaian di Alas Purwo. Alas Purwo memiliki jalanan yang dikelilingi pepohonan yang cukup rapat, sehingga ketika melewatinya sedikit terasa gelap meskipun saat itu sedang terik. Ini menambah suasana menakutkan Alas Purwo. Jalan-jalan itu juga memiliki cerita mistis. Seperti banyaknya makhluk penunggu hutan Alas Purwo yang dapat dilihat saat berkendara di sekitar Alas Purwo. Alas Purwo adalah hutan yang luas dengan banyak tempat wisata.
Masyarakat desa Kalipait percaya, jalan menuju Ngagelan dihuni oleh barisan prajurit. Mereka yang mengeklaim pernah bertemu prajurit Ngagelan mengaku, para prajurit gaib itu tidak mengganggu dan hanya lewat saja. Selain suara prajurit sedang baris berbaris, terkadang ada suara derap kuda berjalan. Salah satu pantai di Alas Purwo adalah Pantai Pancur, yang lokasinya dekat dengan Gua Istana. Pantai itu menyimpan kisah Ibu Ratu, penguasa Pantai Pancur. Para penganut agama Hindu kerap melakukan ibadah sembahyang di pinggir Pantai Pancur. Para pelaku spiritual menghormati lokasi ini sebagai tempat berkomunikasi dengan penguasa pantai, dan memiliki hubungan dengan situs kawitan. Masyarakat desa Kalipait percaya, Ibu Ratu Pantai Pancur adalah jin leluhur yang menjaga pantai tersebut. Untuk mencapai Gua Istana, traveler harus berjalan kaki melewati akses tak mudah. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pancur. Para pelaku spiritual biasanya menggunakan gua ini untuk bertapa. Umat Hindu yang tinggal di sekitar Alas Purwo sering berkunjung ke Gua Istana untuk melakukan ritual atau berdoa. Masyarakat menganggap Gua Istana sebagai tempat ziarah. Sementara para pelaku spiritual percaya, gua itu adalah tempat mencari ilmu gaib, pusaka, atau pesugihan. Gua itu disebut sebagai Gua Istana karena konon digunakan sebagai tempat berkomunikasi dengan Ratu Pantai Selatan. Bung Karno dipercaya pernah berbicara dengan Ratu Pantai Selatan secara gaib di Gua Istana. Situs kawitan berada tidak jauh dari loket masuk Alas Purwo dianggap sebagai tempat sakral dan mistis. Lokasi tepatnya dekat dengan Pura Luhur Giri Salaka. Situs kawitan memiliki legenda tentang sebuah kerajaan besar yang terletak di dalam dan sekitarnya. Masyarakat desa Kalipait, terutama para pelaku spiritual percaya, situs kawitan adalah tempat sakral. Mereka mengakui ada sebuah kerajaan gaib yang dapat dirasakan secara pribadi dan dilihat saat melakukan ritual atau doa di sana. Meskipun hanya umat Hindu yang diizinkan memasuki situs kawitan, namun orang-orang di desa setempat masih mempertahankan dan menghargai tempat tersebut.